Pertama, kita mengucapkan selamat kepada Dosmar Banjarnahor yang akhirnya benar-benar terpilih menjadi bupati pada periode kedua ini setelah menang melawan Kota Kosong. Memang belum ada pengumuman seresmi sejauh ini dari KPU, karena itu akan mengalami proses berjenjang dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Tetapi saya pikir sebagai orang yang mengerti data, yang mempelajari angka-angka, Dosmar Banjarnahor sudah sangat menang, tinggal menunggu waktu dan tinggal menunggu dilantik. Jadi selamat bagi beliau yang akhirnya terpilih kembali menjadi bupati setelah melewati rentetan demi rentetan. Pada periode pertama, saya sebenarnya sudah mengunggulkan beliau akan terpilih menjadi bupati. Pada saat itu, seingat saya dengan teman sekos saya taruhan. Saya bikin menjadi bahan taruhan politik ini dan saya menang. Meski sampai saat ini beliau yang kalah tidak membayarkan taruhannya. Tapi jika dia menonton ini, semoga ia mengingat dan membayarkannya. Dan pada periode kedua ini sebenarnya dengan sangat mudah saya sudah bisa mengimajinasikan, membayangkan bahwa Dosmar akan segera menang. Posisinya petahana, bahkan melawan calon Kota Kosong lagi, itu akan sangat menang. Dan saya pikir kemenangan dia hari itu adalah di atas 60%. Bahwasanya kalaupun ada Kota Kosong, itu hanya riak-riak kecil yang saya pikir paling banyak hanya 40%. Dan kalaupun sampai 40%, dilihat dari sejarah nasional, itu sudah menjadi yang kedua terbanyak Kota Kosong setelah Makassar. Tetapi secara dramatis pikiran saya meleset bahwasanya Dosmar ternyata tidak menang telak di atas 60%. Hanya di bawah 54 atau 53%. Artinya hampir separuh yang tidak memilih, yang tidak mendukung Dosmar pada periode kedua ini, meski ia hanya melawan Kota Kosong. Karena itu, saya pikir bagi Dosmar perlu memahami apa perbedaan menang melawan Kota Kosong dan menang melawan kandidat lainnya. Menang melawan Kota Kosong itu hal-hal yang lumrah saya pikir. Dari 25 Kota Kosong pada periode ini, di Siantar 75% kemenangan, di atas, di Gunung Sitoli 75% ke atas, di tempat lain bahkan ada yang sampai 95%, hanya di Humbang yang tidak sampai 60%, padahal posisinya sebagai petahana. Ini menjadi sangat luar biasa, saya pikir. Karena itu sekali lagi selamat untuk Koko. Hormat saya kepada Anda, karena Anda bisa membuat meleset pemikiran saya. Kita sedang membicarakan politik. Kita tidak sedang berbicara agama. Di dalam politik hampir semua disahkan, meski dengan tangan yang lain. Jadi saya pikir perkiraan awal saya 60% itu hal yang logis, bahkan ke atas. Karena pada injury time, hari sebelum pencoblosan, saya pikir makelar-makelar politik lain akan mengetuk dari pintu ke pintu. Saya tidak memaklumi itu, tapi saya mengetahui bahwasanya dalam politik itu seperti disahkan. Jadi ketika kemudian Kota Kosong meraih suara lebih dari 45%, saya angkat topi. Dan lebih angkat topi lagi, acungi jempol kepada tim Formadis ID. Saya tidak mengenal mereka siapa, tapi ketika mereka secara langsung mengadakan perhitungan quick count, saya pikir dengan peralatan yang sederhana, rumah yang sederhana, hasil yang mereka buat tidak jauh berbeda dengan hasil survei yang sudah profesional. Jadi saya pikir Formadis ID ini suatu saat bisa digunakan oleh pemerintah, dalam hal ini Dosmar, untuk membaca data. Mereka memang saat ini barangkali adalah saingan dari Dosmar, tapi tidak akan ada pemilihan tanpa saingan.
Lagi pula dalam politik tidak ada lawan yang abadi. Jadi barangkali dan sangat mungkin Dosmar bisa menggunakan mereka karena mereka toh bagian dari Humbang Hasundutan ini. Barangkali itu adalah salah satu alat untuk rekonsiliasi. Karena bagaimanapun, Dosmar adalah bupati bagi orang yang memilih atau tidak memilih beliau sebagai bupati. Dan orang yang tidak memilih beliau sebagai bupati pun harus mengakui bahwa dia adalah bupati kita yang dipilih lebih dari setengah warga di Humbang Hasundutan itu. Tapi sekali lagi saya mau mengatakan, angkat tangan kepada perjuangan Koko, sudah tercatat sejarah yang kedua di Indonesia, Makassar lalu Humbang Hasundutan, luar biasa. Menjadi selanjutnya adalah tugas Dosmar sangat berat. Karena bagaimanapun kemenangan kali ini adalah bukan kemenangan melawan kandidat lain. Ini kemenangan melawan gotong royong dari rakyat. Fakta, Dosmar kalah di ibu kota, di Dolok Sanggul. Kalah juga di 3 kecamatan tertinggal, Pakat, Parlilitan, dan Tarabinta. Sebagai bupati, mereka dikenang bukan dari kekalahan terbesar atau kemenangan terbesar atau selisih terbesar atau selisih terkecil. Itu tidak menjadi patokan. Sebagai bupati yang kemudian akan dikenang adalah dari karyanya. Oke, baru kali ini barangkali Dosmar ditolak oleh hampir setengah masyarakatnya. Saya katakan ditolak karena memang bukan kandidat lain. Kalau kandidat lain kita pilih, bukan berarti kita menolak si A. Itu kita pilih bisa saja karena alasan pertemanan, kekeluargaan, dan masih banyak lagi. Tetapi ketika kotak kosong itu antara tombol ya dan tombol tidak. Ya berarti memilih petahana, tidak berarti memilih tombol kotak kosong. Jadi tugas Dosmar sangat berat, yaitu menyatukan kembali Humbang Hasundutan ini. Karena bagaimanapun ia adalah bupati dari Humbang ini. Ia adalah bupati dari orang yang memilih atau tidak memilih beliau. Rangkul mereka karena biasanya adalah orang yang menang yang harus menenangkan yang kalah. Yang kalah kepalanya harus tegak, yang menang kepalanya harus tunduk. Yang kalah hatinya retak. Karena hatinya retak, yang menang harus memeluk mereka. Itu yang sejati. Pembangunan harus dimeratakan. Jangan pandang bulu hanya karena mereka tidak memilih saya. Itu tidak masuk akal. Itu bukan sebagai bupati kalau seperti itu. Tapi saya pikir Dosmar pada periode kedua ini akan melakukan hal yang terbaik bagi Humbang Hasundutan. Dan saya pikir satu lagi pesan di luar rasa takjub kita kepada tim Koko, tim kotak kosong. Sesama rakyat juga tidak boleh saling membuli lagi. Kedudukan pendukung Dosmar di Humbang ini tidak beda dengan kedudukan pendukung kota kosong. Karena saya pendukung Dosmar Banjarnahor bukan berarti saya lebih sah kedudukannya di Humbang Hasundutan ini daripada mereka yang mendukung kota kosong. Demikian sebaliknya. Jadi jangan ada saling membuli di sesama masyarakat. Saya pikir begitu. Karena tidak Anda memilih bupati dan menang, tidak otomatis membuat harkat dan martabat Anda menjadi lebih tinggi dari yang lain. Posisi kita pada akhirnya setelah mereka menang adalah kembali menjadi rakyat. Tugasmu yang memilih kota kosong, yang memilih Dosmar adalah mengawal Dosmar Banjarnahor agar tetap kembali pada visi dan misinya. Karena pada akhirnya setelah pemilihan ini, baik Koko, baik pendukung Dosmar adalah sama-sama rakyat yang butuh perhatian dari pemerintah, yang mendukung pemerintah, yang mendukung supaya Humbang Hasundutan semakin maju. Humbahas hebat.